Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa beberapa negara memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya? Bukan hanya Indonesia yang sedang bersiap-siap untuk pindah loh. Ternyata banyak negara lain yang sudah lebih dulu melakukannya. Yuk kita cari tahu lebih dalam. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Indonesia terus berlangsung hingga saat ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah merencanakan pemindahan aparatur negara ke IKN yang akan dilakukan secara bertahap. Terkait pemindahan ibu kota ini, ternyata bukan hanya Indonesia yang melakukannya loh. Tercatat, beberapa negara di dunia sudah lebih dulu memindahkan ibu kota negaranya. Jadi, berikut beberapa negara yang pernah memindahkan ibu kotanya. Satu, Rusia. Awalnya, Moskow jadi pusat pemerintahan Rusia. Tapi pada tahun 1712 ada perubahan besar. Tsar Peter yang Agung memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke kota baru yang sedang dibangun, yaitu Saint Petersburg. Kota ini dipilih karena lokasinya yang strategis di dekat Laut Baltik dan diharapkan bisa membuat Rusia lebih dekat dengan Eropa. Saint Petersburg kemudian menjadi pusat kebudayaan dan politik Rusia selama lebih dari 200 tahun. Kota ini dikenal dengan arsitektur yang indah dan megah, layaknya sebuah jendela ke Eropa. Namun, pada tahun 1918, setelah revolusi Bolshevik, ibu kota kembali dipindahkan ke Moskow. Ada beberapa alasan kenapa Moskow dipilih lagi. Salah satunya adalah karena Saint Petersburg dianggap terlalu dekat dengan Eropa, yang saat itu dianggap sebagai ancaman. Jadi bisa kita simpulkan ya, Rusia pernah punya dua ibu kota besar, yaitu Moskow dan Saint Petersburg. Perpindahan ibu kota ini tentu saja punya dampak yang besar bagi sejarah dan perkembangan kedua kota tersebut. 2. Pakistan. Pada 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari kota Karachi ke Islamabad. Karachi, sebagai kota terbesar di Pakistan, awalnya menjadi pusat segala aktivitas termasuk pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, kota ini semakin padat dan penuh sesak. Selain itu, letak geografis Karachi yang berada di pesisir membuat kota ini rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Pemerintah Pakistan pun mulai berpikir untuk mencari lokasi yang lebih strategis dan aman untuk dijadikan pusat pemerintahan. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya mereka memutuskan untuk membangun kota baru bernama Islamabad. Pembangunan Islamabad dimulai pada tahun 1961 dan dirancang dengan konsep yang modern dan teratur. Islamabad dipilih karena beberapa alasan. Pertama, letaknya yang berada di wilayah dataran tinggi membuat kota ini memiliki iklim yang lebih sejuk dan jauh dari ancaman bencana alam. Kedua, lokasinya yang berada di pusat Pakistan dianggap lebih strategis untuk mengelola negara yang luas ini. Ketiga, pemerintah ingin membangun sebuah kota yang modern dan representatif sebagai simbol kemajuan negara. Proses pemindahan ibu kota dari Karachi ke Islamabad tentu tidak mudah. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pemerintahan di Islamabad. Namun pada akhirnya, pemerintah Pakistan berhasil mewujudkan cita-citanya untuk memiliki ibu kota yang baru dan modern. Pemindahan ibu kota ini memberikan banyak dampak positif bagi Pakistan.
Islamabad berkembang menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan modern. Selain itu, pembangunan Islamabad juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. 3. Brazil. Brazil mengganti ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1950-an. Dulu, sejak tahun 1763, Rio de Janeiro menjadi pusat pemerintahan Brazil. Kota ini berkembang pesat menjadi pusat ekonomi dan budaya. Namun, seiring berjalannya waktu, Rio de Janeiro menjadi semakin padat penduduk dan pusat aktivitasnya terpusat di satu wilayah saja. Hal ini membuat pemerintah Brasil berpikir ulang. Mereka ingin membangun negara yang lebih merata perkembangannya, tidak hanya terfokus di satu kota besar. Muncullah ide untuk membangun ibu kota baru yang modern dan berada di lokasi yang strategis. Pada tahun 1960, Presiden Juscelino Kubitschek mewujudkan mimpi ini dengan membangun Brasilia. Kota ini dirancang dengan konsep futuristik, dengan bangunan-bangunan yang unik dan tata kota yang terencana. Pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan, membuka wilayah baru, dan menciptakan identitas nasional yang mana Brasilia dirancang sebagai simbol modernitas dan kemajuan Brazil sekaligus menjadi pusat pemerintahan yang baru. 4. Myanmar. Dulu, kota yang kita kenal sebagai Yangon atau dulu disebut Rangon adalah pusat pemerintahan Myanmar. Tapi pada tahun 2005, pemerintah Myanmar secara mengejutkan memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya ke sebuah kota baru yang bernama Naypyidaw. Ternyata, keputusan ini diambil oleh junta militer Myanmar saat itu. Mereka ingin membangun sebuah pusat pemerintahan yang baru, yang lebih terkendali dan jauh dari keramaian kota besar. Naypyidaw ini lokasinya cukup terpencil, jauh dari Yangon. Pembangunan kota ini dilakukan dengan sangat cepat, dan banyak yang menyebutnya sebagai kota hantu karena terlihat sangat kosong dan sepi. Meskipun begitu, Naypyidaw kini menjadi pusat pemerintahan Myanmar, dengan gedung-gedung pemerintahan yang megah dan fasilitas yang lengkap. Pemindahan ibu kota ini tentu saja memicu banyak pertanyaan dan perdebatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju dengan keputusan ini. Tapi yang pasti, Naypyidaw kini menjadi bagian penting dari sejarah Myanmar. 5. Turki. Sebelum ada Republik Turki yang kita kenal sekarang, Turki itu bagian dari Kekaisaran Ottoman. Ibu kotanya saat itu adalah Istanbul yang dulu bernama Konstantinopel. Kota ini punya sejarah yang panjang banget. Pernah jadi pusat peradaban Romawi Timur dan punya banyak bangunan megah peninggalan masa lalu. Tapi, setelah Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman runtuh. Nah, disinilah Mustafa Kemal Atatürk, seorang tokoh penting di Turki, muncul. Dia punya visi untuk membangun Turki yang modern dan kuat. Atatürk melihat bahwa Istanbul dengan sejarahnya yang panjang dan pengaruh agamanya yang kuat, sulit untuk diubah menjadi negara modern yang sekuler. Selain itu, Istanbul juga dianggap terlalu dekat dengan Eropa dan rentan terhadap pengaruh luar. Maka dari itu, Atatürk memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Ankara. Ankara dipilih karena beberapa alasan. Pertama, letaknya yang strategis di tengah-tengah Anatolia, membuat Ankara lebih mudah dijangkau dari seluruh penjuru Turki. Kedua, Ankara dianggap sebagai kota yang lebih netral dan tidak terlalu terpengaruh oleh sejarah masa lalu. Terakhir, Atatürk ingin membangun kota baru yang modern dan mencerminkan identitas Turki yang baru. Proses pemindahan ibu kota ini tentu tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pemerintahan di Ankara. Tapi, pada akhirnya, pada tahun 1923, Ankara resmi menjadi ibu kota Turki. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah yang penting bagi Turki, menandai dimulainya era baru bagi negara ini. Sampai sekarang, Istanbul tetap menjadi kota terbesar dan pusat ekonomi Turki.
Tapi, Ankara sebagai ibu kota memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan dan politik Turki. 6. Kazakhstan. Awalnya, ibu kota Kazakhstan itu ada di kota Almaty, tapi tiba-tiba aja mereka pindah ke kota Astana. Kenapa ya? Jadi gini, Almaty itu kota yang besar dan ramai, udah kayak Jakarta gitu deh. Masalahnya, kota ini letaknya di lembah dan dikelilingi gunung. Nah, karena posisinya yang kayak gini, Almaty jadi rentan banget sama gempa bumi. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat juga bikin kota ini jadi semakin padat dan susah untuk dikembangkan. Nah, pemerintah Kazakhstan punya ide cemerlang. Mereka mau bangun ibu kota yang baru yang lebih modern, lebih luas, dan lebih aman dari bencana alam. Pilihan jatuh pada kota Astana yang letaknya di tengah-tengah negara. Dulu, Astana itu cuma kota kecil yang biasa aja, tapi setelah jadi ibu kota, kota ini langsung berubah jadi kota modern dengan gedung-gedung pencakar langit yang keren banget. Pemindahan ibu kota ini ternyata banyak banget manfaatnya buat Kazakhstan. Selain lebih aman dari bencana alam, Astana juga jadi pusat pemerintahan dan bisnis yang baru. Banyak perusahaan multinasional yang buka kantor di sana. Alhasil, ekonomi Kazakhstan jadi semakin maju. Tapi ada juga yang bilang kalau pemindahan ibu kota ini cuma sia-sia dan bikin negara jadi boros. Soalnya, pemerintah harus ngeluarin biaya yang sangat besar untuk membangun kota baru dari nol. Terus, banyak juga warga Almaty yang nggak setuju dengan keputusan ini karena mereka merasa kehilangan identitas kota mereka. 7. Nigeria. Negara yang kaya akan minyak ini punya alasan kuat untuk pindah dari kota besar dan sibuk, Lagos, ke kota baru yang bernama Abuja. Bayangkan, Lagos itu seperti Jakarta, pusat bisnis dan pemerintahan yang sangat ramai. Penduduknya banyak sekali, lalu lintasnya macet, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi. Nah, pemerintah Nigeria merasa kalau Lagos sudah terlalu padat dan tidak ideal lagi untuk menjadi pusat pemerintahan. Mereka butuh tempat yang lebih luas, lebih tenang, dan lebih strategis. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membangun kota baru yang diberi nama Abuja. Kota ini terletak di bagian tengah Nigeria, jauh dari keramaian Lagos. Lokasinya yang strategis membuat Abuja mudah diakses dari berbagai wilayah di Nigeria. Selain itu, Abuja juga didesain dengan tata kota yang modern dan teratur. Proses pemindahan ibu kota dari Lagos ke Abuja ini tidaklah mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Butuh perencanaan yang matang dan dana yang besar untuk membangun semua infrastruktur yang dibutuhkan di Abuja, seperti gedung-gedung pemerintahan, jalan raya, bandara, dan fasilitas umum lainnya. Pada tahun 1991, akhirnya pemerintah Nigeria secara resmi memindahkan ibu kota negara dari Lagos ke Abuja. Sejak saat itu, Abuja tumbuh menjadi kota yang modern dan berkembang pesat. Banyak gedung-gedung pencakar langit yang dibangun, jalan-jalannya lebar dan mulus, dan fasilitas umumnya lengkap. Delapan, Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia tidak lama lagi akan memiliki ibu kota baru. Pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Pasar, Kalimantan Timur saat ini masih berlangsung. Perpindahan ibu kota ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena sejarah Indonesia mencatat beberapa kali perpindahan ibu kota ke wilayah lain yang dipicu oleh kondisi politik dan keamanan saat itu. Kalau gitu, kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota Indonesia? Pada tanggal 2 Januari 1946, Jakarta dipandang tidak aman, sehingga ibu kota sementara dipindahkan ke Yogyakarta. Proses perpindahan itu kemudian disusul dengan kedatangan Presiden Soekarno ke Yogyakarta dan pusat pemerintahan sementara beroperasi di Gedung Agung Yogyakarta.
Yogyakarta menjadi ibu kota sementara hingga tanggal 27 Desember 1949. Namun, setelah ini, situasi belum juga stabil, sehingga perpindahan ibu kota dilakukan lagi. Pada tanggal 19 Desember 1948, ibu kota dipindahkan dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hal itu disebabkan jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda. Selain itu, presiden, wakil presiden, dan sejumlah petinggi negara ditawan dan diasingkan keluar Jawa. Selain dua kota tersebut, ternyata Beren Aceh juga pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 walau hanya seminggu. Kemudian Jakarta kembali menjadi ibu kota tetap. Jakarta dipilih karena letaknya yang strategis, dekat dengan pusat-pusat ekonomi, dan memiliki infrastruktur yang lebih baik. Dari perjalanan panjang perpindahan ibu kota ini, kita bisa belajar banyak hal tentang sejarah dan dinamika politik bangsa kita. Setiap perpindahan ibu kota pasti memiliki alasan dan tujuan tersendiri. Nah guys, itulah dia 8 negara yang pernah memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya. Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Bukan hanya Indonesia, inilah negara yang mengganti ibu kotanya. 1. Rusia. Rusia sempat 2 kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow, lalu pindah ke kota baru yang sedang dibangun yaitu Saint Petersburg. Namun pada tahun 1918, ibu kota kembali dipindahkan ke Moskow. 2. Pakistan. Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari kota Karachi ke Islamabad pada 1959. 3. Brazil. Brazil mengganti ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1950-an. 4. Myanmar. Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005. 5. Turki. Turki memindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara pada tahun 1923. 6. Kazakhstan. Karena pertumbuhan penduduk yang pesat dan semakin padat, sehingga susah untuk dikembangkan, maka Kazakhstan melakukan pemindahan ibu kota dari Almaty ke Astana pada tahun 1997. 7. Nigeria. Memiliki kondisi yang sama dengan Kazakhstan, Nigeria memindahkan ibu kota mereka dari Lagos ke kota baru yang bernama Abuja. 8. Indonesia. Indonesia pernah beberapa kali berpindah ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, lalu ke Bukit Tinggi, kemudian pernah juga ke Beren Aceh, lalu kembali ke Jakarta. Kini, ibu kota Indonesia juga mau pindah lagi ke Nusantara. Ternyata, memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan gedung-gedung pemerintahannya. Ada banyak alasan di balik keputusan besar ini, mulai dari masalah kepadatan penduduk, bencana alam, hingga keinginan untuk mengembangkan wilayah yang baru. Dari video ini, kita bisa belajar bahwa pembangunan sebuah negara itu dinamis. Ibu kota bisa berubah, tapi semangat untuk membangun negara yang lebih baik itu tetap ada. Jadi, apa pendapat kalian tentang pemindahan ibu kota? Coba tulis di kolom komentar ya. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!